Bapak. Dibuka dengan tempat di pedesaan Cina, di mana sekelompok mobil mahal melintasi jalur berbatu, baru saja tiba di suatu pabrik yang misterius. Seorang wanita pemilik pabrik ini keluar dari mobilnya untuk menunjukkan kepada semua pembeli sekaligus investornya tentang produknya yang sangat mahal. Mereka menuju ke gua besar dan sang manajer bos mengatakan padanya, bahwa obat baru yang mereka temukan bekerja dengan sangat baik untuk meningkatkan ukuran hewannya. Ternyata wanita itu adalah penjual kulit ular dan dia berjanji kepada semua investornya bahwa dia dapat membuat produknya 10 kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan pesaingnya. Sang manajer kemudian menuntun bos dan para investornya menuju ke belakang untuk memperlihatkan kualitas ularnya, tetapi, ular-ular yang telah disimpan semuanya hilang. Sang manajer bingung, berteriak dengan marah dan berusaha untuk mencarinya. Mereka tidak menyadari bahwa sebenarnya ular itu masih ada dan sedang mengamati para manusia-manusia ini. Saat sang bos wanita ini dalam kebingungan, tiba-tiba ia merasakan cairan menetes di kepalanya dan seekor ular raksasa hitam muncul tepat di atasnya. Saat semua orang terkejut dalam ketakutan, ular raksasa itu melahap wanita itu dan ular-ular kecil mulai berjatuhan menggigit leher para manusia. Semua orang berusaha mati-matian untuk melawannya, tetapi ular-ular tersebut lagi-lagi muncul dan terus menggigitnya, disusul dengan ular raksasa hitam yang mulai melahap orang-orang. Sang manajer yang melihat semua ini berusaha lari dan kabur dari area tersebut, namun ular raksasa itu terus mengejarnya melintasi ruangan hingga keluar dari gua. Pria itu terus berlari melewati hutan hingga akhirnya dia berhenti di tepi tebing yang menghadap ke sekolah terpencil. Ketika dia akan melompat, dari belakang ular tersebut langsung melahap dan membawanya ke semak-semak di mana hanya suara jeritan kesakitan yang hanya terdengar. Setelah itu, si monster ular kembali muncul menatap gedung sekolahan seolah berencana turun untuk memangsa manusia lainnya dan film pun baru saja dimulai. Setelah kemunculan ular raksasa di awal tadi, film beralih ke sekolah perguruan tinggi yang dibuat untuk melatih para gadis menjadi pramugari yang bertanggung jawab. Dan hanya gadis-gadis yang terlihat seperti model yang diterima dalam program ini. Para gadis diajari banyak keterampilan seperti harus bisa memberi napas buatan kepada penumpang jika terjadi sesuatu, juga harus berdandan cantik agar penumpang senang melihatnya. Ketika para gadis-gadis ini mandi, mereka tidak menyadari kalau seekor ular telah masuk dari lantai kamar mandi. Sementara di luar gedung, ular raksasa hitam mulai memangsa para gadis. Pada saat yang sama, seorang gadis bernama Menha, pergi ke ruang ganti dan mendapati seekor ular di dalam yang membuatnya berlari ketakutan. Namun, saat ia keluar, puluhan ular sudah menghadangnya dan siap untuk mematoknya. Karena ketakutan, dia berteriak terus-menerus hingga terdengar oleh satpam bernama Chow. Chow bergegas menuju pintu dan berlari ke dalam untuk menyelamatkan Menha dari kepungan ular dan segera membawanya keluar. Setelah menyelamatkan Menha, Chow lalu melaporkan kejadian tersebut kepada kepala keamanan. Menyadari kalau situasi ini sangat berbahaya, Chow segera keluar dan pergi ke stasiun penyiaran untuk memperingatkan semua orang tentang bahaya tersebut. Para gadis, kepala sekolah, dan investor mulai panik mendengar tentang ada banyaknya ular di sekolahan yang telah disampaikan Chow. Sang kepala sekolah mencoba menenangkan suasana dan meyakinkan para investor dan para gadis bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi tak lama kemudian, para gadis melihat ular besar di depan mata mereka tepat di belakang sang kepala sekolah. Ular itu langsung melahap sang kepala sekolah dan membuat semua orang lari terbirit-birit. Makhluk raksasa itu menjatuhkan orang-orang ke udara dan melahap manusia satu per satu. Sementara di dalam gedung, ular-ular kecil menyerang para gadis dan membuat kekacauan menyebabkan kepanikan yang luar biasa. Gadis-gadis itu berlari menjauhi ular-ular tersebut dan pada saat yang sama Chow dan Menha bergabung dengan semua gadis dan mengarahkan ke tempat yang lebih aman. Ketika Chow juga mau bersembunyi, dia kembali melihat ular raksasa itu menyerang para gadis, sehingga ia kembali berlari untuk membantu pamannya menyelamatkan orang lain dari serangan makhluk itu. Menha juga mencoba membantu temannya yang jatuh, namun ketika mereka akan ke tempat yang lebih aman, mereka melihat monster itu melahap gadis-gadis itu dan menghalangi jalan mereka. Hal ini memaksa mereka untuk berlari kembali ke ruang kelas dengan raksasa itu terus mengejarnya.
Di sisi lain, ketika Chou mengarahkan para gadis untuk memasuki bus dan menyadari bahwa Menha tidak terlihat, Chou memutuskan untuk berlari kembali, mencari Menha untuk menyelamatkannya. Chou terus-terusan memanggil nama Menha, hingga akhirnya di depan sebuah bangunan, dia melihat bahwa wanita itu telah bersembunyi di dalam. Senang akhirnya bisa menemukan Menha, Chou bergegas menuju ke tempat Menha, tetapi monster itu kembali muncul tepat di belakang Chou. Menha mencoba mati-matian untuk memberitahu tentang ancaman tersebut, tetapi Chou yang terhalang kaca dan terlalu sibuk untuk menyelamatkannya, tidak mendengarnya. Sehingga pergerakan Chou membuat ular tersebut merangkak ke arahnya. Tapi pada akhirnya, Chou menyadari kedatangan ular raksasa itu, dia perlahan berbalik dan beruntungnya dia bisa menghindari serangannya. Chou lalu berlari secepat mungkin untuk menyelamatkan hidupnya, tetapi ular raksasa tersebut terus mengejarnya dan semakin mendekat hingga akhirnya Chou terjatuh. Ketika ular itu akan melahapnya, beruntungnya dengan cepat pamannya menjauhkan Chou dari serangan itu dan segera masuk ke dalam gedung dan ular tersebut masih diam menunggunya. Chou kemudian menyadari bahwa dia harus bergabung dengan Enha yang ada di gedung lainnya, untuk itu dia mempunyai ide bahwa mereka harus menyeberang menggunakan kawat yang ada di atas karena tidak ada cara selain itu. Mereka pun terpaksa perlahan-lahan merangkak melewati kawat tersebut dengan di bawahnya ular raksasa hitam yang masih berdiam diri. Karena beratnya mereka berdua, membuat kaitan kawat hampir copot, menyebabkan mereka goyang dan HP-nya terjatuh mengenai kepala ular. Akibatnya, ular ini langsung bangun dan menyerangnya yang nyaris mengenai Chou, dan pergerakan mereka membuat tali kawat ini terputus dan jatuh ke lantai gedung. Untungnya, mereka tidak terluka dan dengan segera mereka berlari untuk bergabung dengan Menha dan gadis-gadis lainnya. Chou langsung dipeluk oleh Menha yang sepertinya khawatir dengannya dan hal ini membuat Chou canggung. Membuang perasaan itu, Chou lalu memberitahu semua orang, bahwa tim penyelamat akan segera datang. Maka dari itu, mereka semua harus tinggal di dalam gedung untuk menghindari ular raksasa itu menemukan mereka. Ketika Chou dan Menha mencari sesuatu yang nantinya bisa dipergunakan, mereka bertemu dengan seorang gadis bernama Ma Su bersama pacarnya yang baru saja berlatih prot-prot. Mereka lalu turun ke bawah untuk bergabung dengan lainnya, kemudian semuanya diminta oleh Chou untuk berganti pakaian yang lebih mudah untuk berlari. Saat mereka semua berdebat dengan pakaian tersebut, pacar Ma Su mencoba meminta pertolongan dengan menelepon tim penyelamat. Namun hasilnya, bahwa tim penyelamat tidak bisa segera datang dalam 5 jam yang akan datang, dan hal itu membuat semua orang panik dalam ketakutan. Menganggap masalah ini sepele, pacar Ma Su menawarkan orang-orang untuk ikut kabur bersama dengannya menggunakan mobil miliknya. Chou dan Menha berusaha mati-matian untuk menghentikan mereka semua keluar karena sangat berbahaya, tetapi mereka semua mengabaikan peringatan Chou dan bergegas berlari ke tempat parkir. Dan benar saja, ular raksasa itu langsung menyergap dan melahap salah satu dari mereka. Chou lalu menyuruh orang-orang untuk segera kembali ke gedung, sementara ular itu terus mengejar mereka dari belakang kelompok yang menuju ke lantai atas. Ular raksasa itu berhasil menangkap teman baik Menha, sehingga membuat Menha menangis dan ingin menyelamatkannya. Namun Chou melarangnya karena sudah terlambat, dan meminta untuk segera bergabung dengan yang lainnya. Tapi dengan cepat, ular raksasa itu juga mengejarnya, menjebol dinding dan terus mengejar mereka. Beruntungnya, dengan tepat waktu Chou menutup pintunya dan menahannya. Semua gadis dengan cepat membuat tali dengan pakaian untuk turun melalui jendela, sementara ular raksasa itu terus mendorong pintunya hingga jebol tepat setelah semua orang turun kecuali Chou. Monster itu akhirnya bisa masuk ke ruangan, dan membuat Chou terpaksa melompat keluar untuk menghindari serangan dari ular. Meskipun selamat, ular raksasa tersebut datang ke arah mereka, sehingga memaksa mereka untuk segera berlari hingga akhirnya bisa sampai kembali ke sebuah ruangan. Di sini Chou marah dengan pacar Ma Su karena sudah mengajak semua orang dalam bahaya. Tapi dia menolak untuk disalahkan dan malah menuduh bahwa Chou dan Menha juga telah sengaja meninggalkan temannya sehingga mati terbunuh oleh ular. Menha dengan berani memukul pria itu, dan mengatakan bahwa apa yang dikatakannya tidaklah benar. Di tengah pertengkaran mereka, tiba-tiba ular raksasa itu kembali menerobos masuk ke dalam gedung melalui jendela dan kembali mendekati mereka. Mereka kembali dipaksa untuk berlari dan bersembunyi ke ruangan dengan suhu yang dingin.
Ular raksasa itu merayap masuk untuk mencari mereka, sementara orang-orang berusaha mati-matian untuk menahan napas agar tidak menimbulkan hawa panas. Makhluk itu terus merayap dengan perlahan melewati lokasi mereka. Untungnya ular raksasa itu tidak merasakan tanda panas dari orang-orang yang akhirnya membuat raksasa itu meninggalkan area tersebut. Chow mengambil kesempatan ini dan mulai memimpin mereka untuk menuju ke pintu keluar, tetapi tiba-tiba ular-ular yang lebih kecil menuju ke arah mereka. Tak ada pilihan lain, Chow terpaksa menaikkan suhu dingin yang membuat semua orang kedinginan, begitu juga dengan ular-ular yang mulai membeku. Ide Chow rupanya berhasil dan dapat membuat semua ular tak bergerak, tapi saat orang-orang mencoba untuk keluar dengan cara menghindari menginjak ular, Menha jatuh dan ular-ular berbisa menempel padanya. Chow mencoba menyelamatkan hidup Menha dengan mengambil ular tersebut, namun salah satu ular berbisa menggigit leher Chow. Mereka semua kemudian dengan cepat membawa Chow ke ruang gawat darurat dan mencoba untuk menyelamatkan hidupnya. Melihat bahwa keadaan Chow semakin memburuk, Menha tidak punya pilihan. Dia menyedot cairan bisa itu yang akhirnya Chow bisa terbangun dari pingsannya, sementara di luar, ular raksasa itu masih memburu manusia. Chow akhirnya kembali pulih dan mengucapkan rasa terima kasih kepada Menha karena telah menolongnya, namun, berita buruk kembali mereka dengar, di mana Paman Chow mengatakan bahwa tim penyelamat yang seharusnya sudah datang karena 5 jam berlalu, sampai sekarang belum juga tiba. Pacar Masu kembali menelpon tim penyelamat dan mendapati informasi bahwa lagi-lagi tim penyelamat tetap tidak bisa datang sampai esok pagi. Hal ini tentunya membuat semua orang kembali panik dan ketakutan, tetapi Chow kembali meyakinkan mereka bahwa mereka masih memiliki jalan keluar. Dia memberitahu orang-orang bahwa mereka tidak akan bertahan sampai pagi yang berarti bahwa mereka harus menuju tempat parkir dan menggunakan kendaraan pacar Masu yang katanya besar untuk kabur. Ketika semua orang mulai mengambil peralatan untuk berjaga-jaga, salah satu gadis melihat pacar Masu malah memasukkan jarum suntik ke dalam sakunya dan dengan cepat menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh. Gadis itu lalu menyuruhnya untuk ke ruangan lain, dan di sini terungkap bahwa kendaraan pacar Masu itu sebenarnya hanya muat untuk beberapa orang saja. Mengetahui fakta itu, gadis ini menawarkan untuk diprot-prot secara bebas untuk kemudian dia bisa menaiki mobil pria tersebut. Sebagai pria normal, ia tergoda dan saat dia mau mulai mencumbunya, Masu memergokinya dengan tatapan tajam, lalu masuk dan menghampirinya. Ketika dua gadis ini sedang bertengkar, ular raksasa tiba-tiba muncul, dan Masu memanfaatkan ini untuk mendorong gadis itu sehingga ular tersebut dengan cepat langsung melahapnya dan kembali ke jendela dan langsung mengejar Masu. Masu akhirnya kembali bergabung dengan yang lainnya, dan semua orang kini kembali dalam keadaan berbahaya. Mereka memutuskan untuk berlari keluar dan menuju ke mobil patroli. Chow dan Menha mengulur waktu dengan menembaki ular tersebut dan ketika mobil sudah menyala, mereka berdua langsung masuk kendaraan dengan ular raksasa itu terus mengejarnya. Sialnya, kendaraan itu berhenti karena kehabisan bahan bakar, sehingga mereka terpaksa keluar dan berlari ke tempat parkiran. Sesampainya di sini, semua orang kaget, karena ternyata mobil pacar Masu hanyalah mobil sport, sehingga Chow marah dan berusaha menghentikan pacar Masu yang akan kabur sendirian. Dengan jarum suntik berisi obat penenang yang ia bawa sebelumnya, pacar Masu menusukkannya ke kaki Chow dan berhasil lepas dari cengkraman Chow dan langsung bergegas ke mobilnya bersama Masu. Tapi, si ular raksasa sudah mencegat sepasang kekasih ini. Dengan teganya pria itu mendorong Masu dan ular tersebut langsung melahapnya. Chow dan gadis lainnya langsung kabur, sementara ular raksasa itu mendekati pacar Masu dan langsung melahapnya. Chow dan yang lainnya berusaha terus melarikan diri, namun karena efek dari obat suntikan tadi membuat kakinya mati rasa dan terpaksa berhenti di tengah jalan. Ketika si raksasa ular mendekatinya dan mau melahapnya, serangan kembang api menembakinya yang ternyata dilakukan oleh Paman Chow. Ia juga mengalihkan dan rela menjadi umpan untuk memberi ruang Chow dan yang lainnya untuk melarikan diri. Menha dan yang lainnya akhirnya berhasil membawa Chow ke tempat yang sedikit lebih aman. Namun di sini Chow mulai putus asa dan merasa sangat bersalah karena gagal menyelamatkan semua orang yang meninggal. Melihat itu, Menha mengingatkan Chow bahwa ini bukan waktunya untuk bersedih karena mereka harus melarikan diri keluar dari daerah tersebut sebelum lebih banyak orang terbunuh. Menha ternyata berhasil mengembalikan semangat Chow, tetapi untuk kali ini, dia menolak untuk kabur, karena Chow berpikir bahwa membunuh monster itu adalah satu-satunya jalan keluar.
Semuanya akhirnya setuju dengan Chou, mereka semua mulai memilih senjata untuk melawan monster ular itu, yang pada akhirnya mereka semua mempersenjatai diri menggunakan petasan kembang api. Mereka kemudian berjalan bersama-sama seperti Avengers dan Chou memutuskan untuk menggunakan dirinya sebagai umpan untuk memancing ular itu keluar. Saat menembakkan suar ke langit, ini menarik perhatian ular dan dengan segera ular itu menghampiri Chou. Ketika monster itu akan menyerang Chou, semuanya dengan cepat menembak mati ular raksasa itu menggunakan semua kembang api dan menyebabkan hewan itu menjerit kesakitan karena terbakar di dalam panas yang luar biasa. Namun ular itu terus meronta dan menjatuhkan Menha ke seberang lapangan dengan ekornya yang besar. Chou yang melihatnya, bergegas masuk untuk membantu rekan satu timnya dan berhasil menyelamatkan nyawa Menha dengan menembak mati-matian makhluk itu dari belakang sambil menghindari serangan ular tersebut. Karena begitu kuatnya ular raksasa itu, Chou mengambil kotak berisi kembang api penuh dan berlari ke arah monster itu lalu melemparkannya ke dalam mulut ular. Merasa ular raksasa itu sudah mati, salah satu gadis mendekatinya, namun dengan tiba-tiba, ular itu langsung melahapnya dan kembali menyerangnya. Chou dan Menha kembali menembakinya menggunakan kembang api sambil membombardir makhluk itu dengan semua daya tembak yang mereka miliki. Namun, ini hanya membuat monster itu semakin marah dan mulai menjatuhkan Menha dengan menggunakan kekuatan yang luar biasa. Ketika ular raksasa itu akan melahap Menha, Chou dengan tepat waktu menusuk ular itu tepat di kepalanya dan menyebabkan makhluk itu berjuang kesakitan dan menjatuhkan Chou dari kepalanya. Menyadari bahwa mereka tidak dapat membunuhnya dengan cara seperti ini, Chou memutuskan untuk menggunakan rencana cadangan untuk membunuhnya. Chou menuangkan semua bensin ke makhluk raksasa itu tetapi itu juga membuat dirinya terpojok. Chou dengan lantang berteriak meminta Menha untuk menyalakan apinya, sementara Menha sebenarnya menolak karena hal itu dapat membunuh Chou. Tapi pada akhirnya juga, ular tersebut melahap Chou ke dalam mulutnya, membuat Menha sangat sedih dan berlari untuk menembakkan kembang api untuk membakar makhluk itu hidup-hidup. Akhirnya, ular raksasa hitam itu jatuh dan mati, tetapi hal ini tidak membuat Menha senang karena telah kehilangan Chou. Namun secara mengejutkan, tak lama kemudian, Chou ternyata masih hidup karena mampu bertahan saat dia berada di dalam mulut ular. Melihat itu, Menha langsung berlari memeluk Chou dengan penuh kebahagiaan, sementara Chou juga terkejut bahwa pamannya entah bagaimana caranya ternyata juga selamat. Tak lama kemudian, mereka mendengar suara sirine datang, yang artinya tim penyelamat datang untuk mengevakuasi para gadis-gadis yang masih tergeletak. Dan film pun berakhir dengan ciuman Menha, dengan pelukan rasa sayang Chou yang pada akhirnya mereka jadian.